Ya lama lebih. Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan saya Ari Wisnu. Sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat, Pajajaran tentunya mempunyai hubungan baik dengan negara-negara lain, baik yang masih di sekitaran Kepulauan Nusantara maupun negara-negara asing dari benua yang jauh. Ketika itu, kehidupan masyarakat kerajaan Pajajaran tidak hanya bersumber dari kegiatan pertanian saja, melainkan pula bersumber dari perdagangan. Masyarakat yang tinggal di pedalaman hidup dari kegiatan pertanian, sedangkan masyarakat yang hidup di daerah pantai hidup dari hasil perdagangan. Mereka sudah terbiasa melakukan hubungan dagang, tidak saja antar daerah, tetapi juga dengan luar negeri, yaitu dengan para pedagang yang berasal dari Asia Tenggara dan India. Mereka telah mengenal mata uang sebagai alat pembayaran. Di kerajaan Pajajaran, ada 6 pelabuhan penting yang berkembang pada saat itu. Pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banten. Pelabuhan Banten dipimpin oleh seorang Syah Bandar. Pelabuhan ini menjadi pusat ekspor beras, bahkan makanan dan lada. 2. Pontang. Komoditas yang diekspor dari pelabuhan Pontang hampir sama dengan pelabuhan Banten. 3. Cigede. Wilayah perdagangannya meliputi Pariaman, Andalas, Tulang Bawang, dan Sekampang. 4. Tamgara. Tidak diketahui daerah perdagangannya. 5. Kalapa. Merupakan pelabuhan yang terpenting dan terbesar yang hubungan dagangnya sudah mencapai Sumatera, Palembang, Lawe, Tanjung Pura, Malaka, Makassar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. 6. Cimanuk. Berlokasi di timur kerajaan Pajajaran. Lalu timbul pertanyaan menggelitik di benak kita. Bahasa apa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan negara atau kerajaan lain yang notabene mereka mempunyai bahasa sendiri? Sebagai sebuah kerajaan, bukanlah hal yang sulit untuk mencari dan membayar orang yang mengerti bahasa asing untuk membantu berkomunikasi dengan negara lain, baik untuk urusan dagang, militer, politis, atau urusan yang lainnya. Profesi yang khusus menjadi penterjemah bahasa asing ini di kerajaan Pajajaran disebut sebagai Dharma Murcaya. Seperti yang tercatat pada naskah Siksa Kandang Karesian yang ditulis tahun 1518 Masehi. Ayamah nu urang dek cetak, ulah salah gesananya, lamun dek nyaho dicarek para anu sama, carek Cina, Keling, Parasi, Mesir, Samudra, Banggala, Makassar, Pahang, Kalanten, Bangka, Buwun, Beten, Tulang Bawang, Sela, Pasai, Parayaman, Nagara Dekan, Binah, Andeles, Tego, Maloko, Badan, Tego, Malangkabo, Mekah, Buretet, Lawe, Saksak, Sembawa, Bali, Jenggi, Sabini, Ngogan, Kanangen, Kumering, Lintang Tiga, Gumantung, Manumbi, Babu, Nyiri, Sapari, Patukangan, Surabaya, Lampung, Jambudipa, Seran, Kedah, Solot, Solodong, Bali, Indragiri, Tanjung Pura, Sakampung, Cempa, Baluk, Jawa, Sing Sawatek Paranusama sang juru basa Dharma Murcaya tanya. Artinya, bila kita hendak bertindak, jangan salah mencari tempat bertanya. Bila ingin tahu bahasa negara-negara lain seperti bahasa Cina, Keling, Parsi, Mesir, Samudra, Banggala, Makassar, Pahang, Kelantan, Bangka, Buwun, Beten, Tulang Bawang, Sela, Pasai, Negara Dekan, Madinah, Andalas, Tego, Maluku, Badan, Tego, Minangkabau, Mekah, Buretet, Lawe, Sasak, Sumbawa, Bali, Jenggi, Sabini, Ogan, Kanangen, Mumering, Simpang Tiga, Gumantung, Manumbi, Babu, Nyiri, Sapari, Patukangan, Surabaya, Lampung, Jambudipa, Seran, Kedah, Solot, Solodong, Indragiri, Tanjung Pura,
Sakampung, Cempa, Taluk, Jawa, segala macam bahasa negara-negara lain hanyalah juru bahasa Dharma Murcaya. Dalam hal ini, tentu saja kita bisa melihat bahwa kerajaan Pajajaran mempunyai peradaban dan pemerintahan yang cukup maju dan tidak kalah oleh bangsa lain ketika itu. Sebagai sekeseler Sunda, sudah sepatutnya kita bangga pada peninggalan peradaban dari nenek moyang kita. Dan hari ini, semoga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan dan dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Pun sapun, tabe pun rahayu.